Penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, "Sesungguhnya, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya, yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain, menjadi khalifah, sebagaimana firman-Nya, "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi." Quran Surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, "Dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi." Quran Surat An-Naml ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, para malaikat, tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya, sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Adam. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan, sifat negatif, dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya, sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir yang tidak mengerti. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Diceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasanya sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan bin al-bin sebelum Adam diciptakan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diperlihatkan kepada mereka sebagian informasi yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diberitahu oleh Harut dan Marut berdasarkan informasi dari malaikat yang berada di atas mereka berdua tentang terjadinya pertumpahan darah itu. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan kecuali di dalamnya terdapat makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Maksudnya, kami, para malaikat, selalu menyembahmu. Tidak ada salah satu pun di antara kami yang berbuat maksiat kepadamu. Jika tujuan penciptaan mereka, Adam dan keturunannya, adalah untuk menyembahmu, di sini kami tidak pernah berhenti menyembahmu siang dan malam. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Maksudnya, Aku, Allah, lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama, sisi positif dari penciptaan mereka, Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui. Bisa juga di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, rasul, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Allah pun kemudian menjelaskan kepada para malaikat tentang kelebihan Adam atas mereka dalam hal ilmu pengetahuan.
Allah berfirman, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas berkata, nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Mujahid berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama lembaran, takdir, bunyi, sampai nama kentut yang tidak berbunyi. Mujahid juga berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama semua binatang, nama semua burung, dan nama segala sesuatu. Pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan pendapat ulama lainnya. 12. Ar-Rabi berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama malaikat. Abdurrahman bin Zaid berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama keturunannya. 13. Adapun pendapat yang benar, Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Berkaitan dengan hal ini, Bukhari menyebutkan hadis yang berasal dari dia sendiri dan Imam Muslim dari jalur riwayat Sa'id dan Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah. Beliau bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat nanti seraya berkata, andai saja ada yang memohonkan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita. Selanjutnya, mereka menemui Nabi Adam seraya berkata, engkau adalah bapak moyang manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia juga telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Bukhari menyebutkan hadis ini sampai selesai. Allah berfirman, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu sekalian memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Hasan Al-Basri berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk, kecuali kami lebih mengetahui, lebih berilmu darinya. Pernyataan mereka itu pun diuji. Hal ini dapat diketahui melalui firman-Nya, jika kamu sekalian memang orang-orang yang benar. Ada juga pendapat lainnya, sebagaimana telah kami jelaskan di dalam kitab tafsir, Tafsir Ibnu Katsir. Para malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Maksudnya, Maha suci Engkau, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmumu tanpa adanya pengajaran darimu, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Maksudnya, Allah mengetahui hal yang tersembunyi sebagaimana Dia mengetahui hal yang terlihat nyata. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari firman Allah, Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan,
adalah perkataan para malaikat. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Adapun maksud firman Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, adalah iblis yang menyembunyikan kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya terhadap Adam. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair Mujahid, As-Sadi, Adz-Dzahak, dan Ats-Tsauri. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Adapun Abu Aliyah, Ar-Rabi', Al-Hasan, dan Qatadah berpendapat bahwa firman Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, maksudnya adalah perkataan malaikat. Tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk, kecuali kami lebih mengetahui, lebih berilmu, dan lebih mulia darinya. 4 keistimewaan Nabi Adam. Firman Allah, Das, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis, la enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Hal itu merupakan wujud penghormatan yang sangat besar dari Allah kepada Adam ketika Dia menciptakannya secara langsung dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri Adam, sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah memupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. 1. Ia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia. 2. Ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. 3. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan 4. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Oleh sebab itu, Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan di Mala'ul A'la, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya. Engkau adalah Adam, bapak moyang manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepadamu, dan Dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Demikian juga yang dikatakan oleh umat di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Kami juga akan menjelaskan hal ini pada pembahasan selanjutnya, insya Allah. Kesombongan iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud. Allah berfirman di dalam ayat-ayat lainnya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. La tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanali. Quran Surah Al-A'raf ayat 11-12. Iblis bukan berasal dari golongan malaikat. Hasan Al-Basri berkata, Iblis telah membanding-bandingkan diri dan ia merupakan makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri. Muhammad bin Sirin berkata, makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri adalah iblis. Matahari dan bulan tidaklah disembah kecuali dengan ukuran perbandingan. Kedua pernyataan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dengan kata lain, iblis memandang dengan cara membanding-bandingkan antara dirinya dan Adam,
Lalu ia melihat dirinya lebih mulia dari Adam. Karena itu, ia menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal, sudah ada perintah kepadanya dan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Perbandingan tersebut, jika bertolak belakang dengan Nash, firman Allah, akan merusak kehormatan diri. Selanjutnya, ia menjadi rusak dengan sendirinya. Sesungguhnya, tanah at-tin itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api an-nar, karena di dalam tanah terdapat unsur ketenangan, kesuburan, kemurahan, dan pertumbuhan. Sementara itu, di dalam api terdapat kecerobohan, kekasaran, ketergesaan, dan pembakaran. Adam dimuliakan Allah dengan diciptakannya secara langsung oleh tangan Allah sendiri dan ditiupkan ruh Allah ke dalam dirinya. Berdasarkan hal inilah, para malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oleh karena itu, apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan-Ki, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Lalu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. La enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Iblis menjawab, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu makhluk terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpa dirimu sampai hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 28-35. Ketentuan dari Allah ini wajar, sebab iblis selalu menentang Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis selalu melecehkan Adam dan menyombongkan diri kepadanya dengan menentang perintah Allah. Ia menentang Allah dengan cara terang-terangan ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam. Begitu cepatnya iblis mengemukakan alasan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali. Alasan iblis itu lebih parah dari dosanya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah di dalam salah satu surah. Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. La berkata, "Apakah aku akan bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" La iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya, jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan Aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja." Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagimu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, manusia, kecuali tipuan belaka. Sesungguhnya, hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat menguasai mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga." Quran Surat Al-Isra ayat 61-65. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu sekalian mengambil ia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari Aku?
Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Maksudnya, iblis berpaling dari ketaatan kepada Allah dengan kesengajaan, keingkaran, dan kesombongan dalam menjalankan perintahnya. Hal ini terjadi karena pengkhianatan merupakan tabiat aslinya dan ia diciptakan dari unsur materi yang buruk sehingga ia memiliki kecenderungan watak seperti itu. Sesungguhnya, ia, iblis, adalah makhluk yang diciptakan dari api, sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Di samping itu, juga berdasarkan penjelasan hadis Sahih Muslim yang berasal dari Aisyah, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari yang telah digambarkan, disifatkan bagi kalian." Hadis riwayat Muslim. Hasan Al-Basri berkata, iblis tidak pernah menjadi bagian dari golongan malaikat walau hanya sekejap mata. Syahr bin Hausyab berkata, ia, iblis, berasal dari golongan jin. Ketika mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Selanjutnya, para malaikat itu membunuh mereka dan menggiring mereka ke wilayah pesisir pantai. Iblis termasuk yang ditawan. Kemudian, para malaikat membawanya bersama bangsa jin ke langit. Saat itulah iblis berada di langit. Ketika malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, iblis menolaknya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sekelompok sahabat, Sa'id bin Al-Musayyab, dan ulama lainnya berkata, pada mulanya, iblis adalah pemimpin malaikat di langit dunia. Ibnu Abbas berkata, nama iblis itu adalah Azazil. Dalam suatu riwayat yang berasal darinya disebutkan, namanya Al-Harith. An-Nukash berkata, nama gelar iblis adalah Abu Kardus. Ibnu Abbas berkata, ia berasal dari golongan yang hidup bersama kelompok malaikat yang disebut Al-Jin. Golongan jin itu menguasai perbendaharaan surga, dan iblis adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Iblis pula lah di antara mereka yang paling banyak menguasai ilmu dan paling banyak ibadahnya. Itu mempunyai 4 sayap. Selanjutnya, Allah mengubahnya menjadi setan yang terkutuk. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Dia berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam bersama dengan kamu semuanya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 18-19. Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Lalu mereka bersujud, kecuali iblislah membangkang. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya ini, iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali, janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang dapat menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya, kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya, kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
Quran Surat Toha ayat 116-119. Berdasarkan konteks ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Hal ini dipertegas dengan firman-Nya, "Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Hal ini telah dikemukakan oleh Ishaq bin Yasar berdasarkan Dawallahu alamhir ayat-ayat tersebut. Akan tetapi, As-Sadi telah menceritakan dari Abu Soleh dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sekelompok para sahabat bahwa mereka pernah berkata, Iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Beliau berjalan-jalan sendirian di dalam surga dan mengisi hari-harinya di sana tanpa ada istri yang mendampinginya. Beliau tertidur sejenak. Ketika terbangun, tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk di sisi kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Beliau bertanya, "Siapa engkau?" La menjawab, "Seorang wanita." Beliau bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" La menjawab, "Agar engkau merasa tenang bersamaku." Selanjutnya, para malaikat bertanya kepada Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu, "Siapakah namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Para malaikat kembali bertanya, "Mengapa namanya Hawa?" Adam menjawab, "La diciptakan dari sesuatu yang hidup." Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek ketika Adam sedang tidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Validitas pendapat tersebut selaras dengan firman Allah, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 1 hingga akhir ayat. Begitu juga sesuai dengan firman-Nya, "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan dalam beberapa waktu." Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Kami akan membahas ayat ini pada pembahasan berikutnya, insya Allah. Di dalam As-Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan suatu hadis yang diriwayatkan dari Zaidah, dari Maisarah al-Asja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi, bahwa beliau pernah bersabda, "Berilah nasihat yang baik kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha keras untuk meluruskannya, ia akan menjadi patah. Jika engkau membiarkannya saja, ia akan tetap bengkok. Karena itu, berilah nasihat yang baik kepada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksi hadis ini menurut riwayat Bukhari, pohon dan buah terlarang bagi Nabi Adam. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah berikut ini. "Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah Al-Karam, pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ja'dah bin Hubairah, Muhammad bin Qais, dan As-Sadi dalam suatu riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat. Ia berkata, orang Yahudi mengklaim bahwa pohon tersebut adalah Al-Hintah, pohon gandum. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Wahab bin Munabbih, Atiyah Al-Aufi, Abu Malik, Muharib bin Titsar, dan Abdurrahman bin Abi Layla. Wahab berkata,
biji buah itu lebih lunak dari mentega dan lebih manis dari madu. Ats-Tsauri berkata tentang suatu riwayat yang berasal dari Abu Husain, dari Abu Malik, bahwa maksud dari firman Allah, "Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini," Quran Surat Al-Baqarah ayat 35, adalah An-Nakhlah, pohon kurma. Ibnu Jurayj berkata tentang suatu riwayat yang berasal dari Mujahid, bahwa pohon yang dimaksud adalah At-Tinah, pohon tin. Pendapat seperti ini juga dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Jurayj. Abu Al-Aliyah berkata, ia adalah sebatang pohon yang jika dimakan buahnya, orang yang memakannya akan berhadas, sementara orang yang berhadas tidak layak berada di dalam surga. Perbedaan pendapat ini masih berdekatan, masih bisa dikompromikan. Sementara itu, Allah masih menyamarkan penyebutan jenis pohon yang berada di dalam surga tersebut. Seandainya penyebutan nama pohon tersebut memberikan sesuatu yang maslahat bagi kita, Allah pasti akan menyebutkannya sebagaimana hal-hal lain yang disebutkannya di dalam Al-Quran. Bisikan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah, lalu keduanya digelincirkan oleh setan darinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Maksudnya, digelincirkan dari surga itu, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Maksudnya, Adam dan Hawa dikeluarkan dari keadaan semula, surga, yang penuh dengan kenikmatan, kemewahan, dan kebahagiaan, menuju ke tempat, bumi, yang penuh dengan kejenuhan, keletihan, dan kesengsaraan. Hal itu disebabkan oleh godaan setan yang telah menjerumuskan mereka berdua sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Perkataan setan, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Maksudnya, seandainya kamu berdua memakan buah pohon yang ada di dalam surga ini, kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan kekal berada di dalam surga. Dan ia, setan, bersumpah kepada keduanya. Maksudnya, setan telah menyatakan sumpahnya tentang hal di atas kepada keduanya, Adam dan Hawa. Sesungguhnya, aku, setan, adalah termasuk yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Hal ini juga dijelaskan di dalam ayat lainnya. Kemudian, setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan mengatakan, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surah Toha ayat 120. Maksudnya, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sebatang pohon yang jika engkau memakan buahnya akan membuat engkau menjadi kekal selamanya dengan berbagai macam kenikmatan yang telah kau rasakan di dalamnya? Engkau akan terus-menerus berada di dalam kerajaan surga yang tidak akan pernah hancur dan binasa. Kata-kata setan ini hanya merupakan tipu daya, muslihat, dan informasi yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Adapun maksud dari perkataan setan tentang pohon huldi yang jika dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, maka keduanya akan kekal di dalam surga, adalah sejenis pohon seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu Adz-Dzahhak. Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon yang jika seorang pengendara melewati naungan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan dapat melewatinya, yaitu pohon huldi.
hadis riwayat Ahmad. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Hundar dan Hajjaj yang berasal dari Syu'bah. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ats-Tsayalisi di dalam kitab Musnadnya yang juga berasal dari Syu'bah. Hundar berkata, "Saya bertanya kepada Syu'bah, itukah pohon khuldi yang dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa?" La menjawab, "Pohon khuldi itu yang dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa bukan di dalam surga." Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal. Hawa membujuk Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Adapun Hawa lebih-lebih dulu memakan buah pohon itu sebelum Adam, dan ialah yang mendesak Adam untuk memakannya. Wallahu a'lam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini mengandung makna seperti di atas. Diriwayatkan dari Bashar bin Muhammad, dari Abdullah, dari Ma'mar, dari Hamam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Kalau bukan karena Bani Israel, niscaya tidak ada daging yang rusak. Kalau bukan karena Hawa, niscaya tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari meriwayatkan hadis ini secara tunggal. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Dari hadis riwayat Abdur Razak, dari Ma'mar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dengan redaksi hadis seperti di atas. Di samping itu diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Muslim dari Harun bin Ma'ruf, dari Abu Wahab, dari Amr bin Al-Haris, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah dengan redaksi hadis seperti di atas. Di dalam kitab Taurat yang berada di tangan para ahli kitab juga dijelaskan, makhluk yang menunjukkan kepada Hawa untuk memakan buah pohon itu adalah seekor ular dalam rupa yang sangat indah dan bertubuh besar. Pada akhirnya, Hawa memakan buah itu karena terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Adam juga ikut memakannya. Di dalam kitab Taurat itu sama sekali tidak disebutkan nama iblis. Selanjutnya diceritakan, seketika itu juga mata keduanya menjadi terbuka. Keduanya baru menyadari kalau tubuhnya masing-masing dalam keadaan telanjang. Selanjutnya, mereka berdua menemukan daun-daun pohon tin. Keduanya lalu menganyam daun-daun itu untuk dijadikan sebagai penutup tubuh. Jadi, Adam dan Hawa masih dalam keadaan telanjang ketika berada di dalam surga. Berkaitan dengan hal ini, Wahab bin Munabbih berkata, pakaian keduanya, Adam dan Hawa, adalah cahaya yang menutupi kemaluan mereka berdua. Penjelasan kitab Taurat di atas merupakan suatu kesalahan fatal, bahkan telah terkontaminasi oleh tangan-tangan jahil dari kalangan ahli kitab. Sesungguhnya, banyak dari kalangan ahli kitab yang tidak memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang baik. Mereka juga tidak memiliki ilmu yang memadai untuk memahami kitab suci tersebut. Padahal, Al-Quran secara eksplisit telah menunjukkan bahwa Adam dan Hawa memakai pakaian sebagaimana firman-Nya. La, setan, menanggalkan dari keduanya pakaiannya masing-masing untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Ayat ini tidak mempunyai penafsiran makna lainnya. Wallahu a'lam. Ibnu Abi Hatim berkata, Ali bin Hasan bin Askab telah menceritakan kepada kami. Ali bin Ashim telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam
dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi, Nakhlah Sahuk. Ketika beliau memakan buah pohon itu, terlepaslah pakaian dari tubuhnya. Hal pertama yang tampak dari pandangan mata beliau adalah auratnya. Saat beliau melihat auratnya, beliau merasa sangat tertekan di dalam surga. Rambut beliau dipegang oleh pohon itu dan beliau melepasnya. Selanjutnya, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi memanggil beliau. "Engkau hendak lari dariku, wahai Adam?" Ketika beliau mendengar suara Tuhannya, beliau menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku, tetapi aku merasa malu." 40 Afsauri menceritakan dari Ibnu Abi Laili, dari Minhal bin Amru, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Maksudnya adalah daun-daun pohon tin. Sanad-sanad hadis ini sahih, tetapi seakan-akan penyebutan daun-daun pohon tin itu diambil dari penjelasan ahli kitab. Namun, dilihat dari zahir ayat secara eksplisit menunjukkan makna yang lebih umum dari makna khusus dengan menentukannya sebagai daun-daun pohon tin itu. Pendapat yang lebih aman adalah membiarkan ayat tersebut sesuai makna lahiriahnya yang bersifat umum dan tidak menafsirkan sesuatu yang hanya mempersulit diri sendiri. Wallahu alam. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Hasan bin Zakwan, dari Hasan al-Basri, dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya kakek moyang kalian Adam, tubuhnya seperti pohon kurma yang sangat tinggi hingga mencapai 60 hasta. Rambutnya sangat lebat hingga menutupi auratnya. Setelah beliau melakukan kesalahan di surga, tampaklah baginya auratnya. Beliau pun keluar dari surga dan menjumpai sebatang pohon. Pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Selanjutnya, Tuhannya berseru, 'Engkau melarikan diri dariku, wahai Adam?' Adam menjawab, 'Tidak, wahai Tuhanku. Akan tetapi, aku merasa malu berkaitan dengan peristiwa yang telah menimpa diriku.' 41 hadis yang sama juga diriwayatkan dari jalur riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Yahya bin Dumrah, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi. Riwayat hadis ini lebih sahih sebab nama Hasan tidak disebutkan berurutan dengan Ubay. Hadis yang sama juga diriwayatkan melalui jalur riwayat Khaisamah bin Sulaiman al-Atrobulisi, dari Muhammad bin Abdul Wahab Abi Kursafah al-Asqalani, dari Adam bin Abi Iyas, dari Sinan, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Hadis ini marfu'. Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat. Allah berfirman, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 22-23. Ayat ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan upaya untuk kembali kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan sangat butuh kepadanya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak keturunan Adam. Mereka mesti menyesali dan memperbaiki diri jika melakukan kesalahan atau kekeliruan
untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu sekalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Ayat ini merupakan perintah untuk Adam, Hawa, dan Iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa ular juga ikut bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga ketika terjadi permusuhan dan pertengkaran di antara mereka. Penyebutan adanya ular bersama Adam dan Hawa diperkuat oleh hadis dari Rasulullah yang pernah memerintahkan untuk membunuh ular. Beliau bersabda, "Kami tidak pernah berdamai dengan ular sejak kami bermusuhan dengannya." Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman di dalam surah Toha. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Quran Surah Toha ayat 123. Ayat ini menunjukkan perintah bagi Adam dan Iblis. Selanjutnya, Adam diikuti oleh Hawa, sementara Iblis diikuti oleh ular. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah itu ditunjukkan kepada mereka semua, tetapi dengan menggunakan bentuk kata yang menunjukkan makna kedua, sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan tentang tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 78. Fakta sebenarnya adalah, hakim itu memutuskan suatu hukum di antara dua orang yang bersengketa. Allah lalu berfirman, "Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Berkaitan dengan adanya pengulangan kata ihbitu, turunlah kalian, di dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu semua, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu semua ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kamu semua, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36-39. Sebagian ahli tafsir berkata, maksud dari kata ihbitu, turunlah kamu semua, yang diulang sebanyak 2 kali pada ayat-ayat di atas, mengindikasikan turun pada 2 tahap. Tahap pertama, turun dari surga menuju langit pertama. Tahap kedua, turun dari langit pertama menuju bumi. Pendapat ini dhaif, lemah, berdasarkan petunjuk ayat bagian pertama di atas. Turunlah kamu semua, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu semua ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Ayat di atas menunjukkan bahwa mereka diturunkan langsung ke bumi dalam 1 tahap, bukan 2 tahap. Wallahu a'lam. Sebenarnya, Allah mengulangi kata turunlah itu hanya sebatas lafal. Maksudnya, hanya turun dalam 1 tahap, bukan 2 tahap. Setiap kali pengulangan kata tersebut mempunyai hukum tersendiri. Pada penyebutan pertama, Allah memperlihatkan permusuhan di antara mereka. Selanjutnya, pada penyebutan kedua,
Allah mengaitkannya dengan adanya persyaratan bagi mereka, yaitu bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepada mereka, maka ia akan hidup bahagia. Namun, bagi siapa saja yang menentangnya, maka ia akan hidup sengsara. Ini merupakan bentuk susunan kalimat di dalam Al-Quran yang mempunyai karakteristik tersendiri. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Allah memerintahkan 2 malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari sisinya. Jibril melepas mahkota dari kepala Adam, sementara Mikail melepas tanda kehormatan dari jidatnya. Selanjutnya, benda-benda berharga itu digantungkan pada sebatang dahan. Adam menyangka hukuman akan disegerakan baginya, sehingga beliau menundukkan kepalanya seraya berkata, "Maafkan aku, maafkan aku." Allah lalu berfirman kepada beliau, "Engkau hendak lari dariku?" Adam menjawab, "Tidak, tetapi aku malu padamu, wahai Tuhanku." Al-Auza'i menceritakan dari Hasan, yaitu Ibnu Athiyah. Ia berkata, Adam menempati surga selama 100 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 60 tahun. Beliau menangisi surga selama 70 tahun. Menangis selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya, dan menangis selama 40 tahun ketika anaknya terbunuh. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Tempat diturunkannya Nabi Adam. Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zar'ah menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Mekah dan Taif. Hasan meriwayatkan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian di Basrah. Sementara itu, ular diturunkan di wilayah Isbahan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ini. As-Sadi berkata, Adam turun di India dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Ibnu Umar meriwayatkan, Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwa. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, Padang Arafah, setelah terpisah selama 300 tahun pasca diturunkan dari surga. Pertemuan ini terjadi setelah keduanya bertobat dan mencari satu sama lain. Jabal Rahmah kini dikenal sebagai simbol pertemuan dan cinta sejati keduanya. Berikut adalah poin-poin penting mengenai peristiwa tersebut. Lokasi pertemuan: Jabal Rahmah di kawasan Padang Arafah, dekat Jeddah, Arab Saudi. Waktu perpisahan: sebagian besar riwayat menyebutkan mereka terpisah selama 300 tahun, meski ada riwayat lain yang menyebutkan kurun waktu berbeda. Penyebab pertemuan: setelah bertaubat, Nabi Adam mendapat petunjuk dari malaikat Jibril untuk menuju Padang Arafah. Makna: pertemuan ini melambangkan kasih sayang, rindu, dan jawaban atas doa taubat yang dipanjatkan oleh Adam dan Hawa. Wafatnya Adam dan wasiat beliau kepada putranya, Syits makna. Syits berarti anugerah Allah. Adam dan Hawa memberi nama anaknya tersebut dengan nama itu karena mereka berdua mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil. Abu Zar I meriwayatkan sebuah hadisnya yang berasal dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf lembaran. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syits. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam hendak wafat,
beliau berwasiat kepada putranya, Shits, dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan kepadanya akan terjadinya angin topan setelah itu. Muhammad bin Ishaq juga berkata, ada yang berpendapat bahwa semua nasab garis keturunan anak-anak cucu Adam saat ini berakhir pada Shits. Sementara itu, anak-anak Adam lainnya telah terputus nasabnya alias musnah. Wallahu a'lam. Ketika Adam wafat, yaitu pada hari Jumat, malaikat menemui beliau sambil membawa balsam dan kain kafan dari Allah yang berasal dari surga. Saat itu, anak-anaknya pun bertakziah, dan Adam sebelum wafatnya sempat berwasiat kepada Shits. Ibnu Ishaq berkata, pada hari wafatnya Adam itu, terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, Hadbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hamid, dari Hasan, dari Yahya, yaitu Ibnu Dumrah As-Sa'di. Ia berkata, saya pernah melihat seorang syekh di Madinah berceramah. Selanjutnya, aku bertanya kepada beberapa orang tentang syekh tersebut. Mereka menjawab, ia adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya ketika menjelang wafatnya, Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Ka'ab melanjutkan perkataannya. Anak-anak Adam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka, Adam. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam membawa kapak, pedang, dan golok. Para malaikat berkata kepada mereka, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga. Para malaikat berkata, kalian pulang lagi saja. Sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya. Selanjutnya, para malaikat datang menemui Adam. Ketika Hawa melihat kedatangan mereka, ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam. Adam lalu berkata, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku itu. Malaikat mencabut nyawa Adam, lalu memandikan, mengafani, dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya, mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu, mereka berkata, wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sanad-sanadnya sahih.